Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat besar. Fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar dari Dajjal." Dajjal pasti akan muncul di muka bumi. Ia akan membuat keonaran yang luar biasa. Banyak kerusakan dan kesesatan yang ia buat. Bahkan, banyak manusia yang akan menjadi pengikutnya. Kedatangannya ke berbagai negeri akan menyebarkan fitnah dan merusak tatanan dunia. Atas kelakuannya tersebut, tidak sedikit orang beriman yang menentang Dajjal. Namun, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi ujian dengan kesengsaraan dan musibah. Inilah salah satu fitnah yang luar biasa. Sebelum kemunculan Dajjal, akan banyak terjadi peristiwa yang mengerikan di muka bumi. Peristiwa itu terjadi di Danau Tiberias. Danau ini merupakan danau yang berada di wilayah utara negara Israel yang mayoritas di sekelilingnya adalah orang-orang Yahudi. Danau ini juga menjadi tempat yang banyak menyimpan kilas sejarah yang tak terlupakan bagi umat Yahudi dan Nasrani, di mana tempat tersebut diyakini sebagai petilasan Yesus ketika memperlihatkan mukjizatnya. Namun, di dalam agama Islam diyakini bahwasanya kelak danau ini airnya akan surut, dan peristiwa itu menjadi pertanda detik-detik kebangkitan Dajjal ke permukaan bumi. Peristiwa lain yang akan terjadi sebelum keluar Dajjal, yaitu tanah-tanah di bumi akan mengering selama kurun 3 tahun berturut-turut. Penduduk bumi merasa sangat kesulitan mencari air bersih, baik untuk minum maupun untuk kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, langit akan sangat jarang menurunkan hujan. Akibatnya, kekeringan melanda sebagian besar wilayah di bumi. Tumbuhan juga akan sulit untuk tumbuh subur. Ditambah lagi, pada tahun ketiga terjadi puncak kemarau yang luar biasa, yaitu tidak adanya air hujan yang turun dan tanah tak bisa lagi ditanami. Bencana ini mengakibatkan banyak makhluk yang kehausan dan kelaparan. Orang-orang tersiksa akibat kurangnya cadangan air dan makanan untuk kehidupan. Bahan-bahan makanan yang berasal dari tumbuhan semakin langka karena kemarau yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga dialami oleh binatang. Banyak hewan yang tidak tahan hidup dan mati akibat kelaparan dan kehausan yang terlalu lama. Begitu dahsyatnya bencana yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Singkat cerita, setelah peristiwa itu terjadi, tibalah saatnya Dajjal bangkit dan muncul ke permukaan bumi. Dia akan keluar dari pulau misterius di mana pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang mengumandangkan adzan dan menyebut lafal Allah. Dajjal akan muncul di sebelah timur kota Persia, tepatnya di Khurasan. Dajjal akan berjalan dan terus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ketika Dajjal telah sampai di wilayah antara negeri Syam dan Irak, maka sosok Dajjal akan sangat nyata kemunculannya. Dajjal akan memasuki seluruh negeri di bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Ia akan menyebarkan banyak fitnah, musibah, dan keonaran di tempat yang ia singgahi. Dia datang untuk mencari pengikut-pengikutnya. Awal mula kedatangannya, dia menyamar dan mengaku sebagai orang beriman. Namun, lama-kelamaan Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan lebih parahnya, ia kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dengan hasutannya akan memberikan kenikmatan surga kepada orang yang mau menjadi pengikutnya. Seluruh kebutuhan mereka, harta, pakaian, makanan, perhiasan, semua akan dicukupi oleh Dajjal. Karena hal tersebut, fitnah dan tipu daya Dajjal membuat banyak orang tertarik dan meyakini bahwa Dajjal adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kesaktian Dajjal telah memikat banyak orang-orang kafir dan musyrik. Pengikut Dajjal mayoritas adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Khawarij, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang miskin, para wanita, orang-orang hasil perzinaan, dan para ahli maksiat lainnya. Mereka merasa sangat beruntung menjadi pengikut Dajjal karena sejak saat itu harta mereka melimpah, memiliki makanan yang banyak, serta tanaman dan ternak tumbuh segar tanpa kekurangan. Sungguh,
Yang demikian itu adalah fitnah yang luar biasa. Setelah Dajjal membuat fitnah di mana-mana, Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi, tepatnya di Menara Putih yang terletak di timur kota Damaskus. Ketika itu, Nabi Isa alaihissalam melaksanakan sholat berjamaah bersama Imam Mahdi dan pasukan muslimin. Nabi Isa sendiri yang mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah tersebut. Nabi SAW bersabda, maka kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain sebagai penghormatan bagi umat ini. Ketika kabar turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi diketahui oleh Dajjal, maka Dajjal bersembunyi di dekat Baitul Maqdis, tepatnya di Palestina. Dajjal memang memiliki kemampuan yang luar biasa, namun tidak akan ada yang mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mudah menemukan tempat persembunyian Dajjal. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadang Dajjal di Palestina, tepatnya di gerbang pintu Lut. Nabi Isa bersama kaum muslimin mengepung persembunyian Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian memberikan perintah untuk membuka pintu itu. Maka pintu itu pun akhirnya terbuka. Ternyata di balik pintu tersebut telah berdiri Dajjal laknatullah bersama orang-orang Yahudi yang jumlahnya sebanyak 70.000 orang. Mereka didapati dalam kondisi membawa perisai dan pedang yang sangat tajam. Saat Dajjal melihat di tengah-tengah pasukan kaum muslimin terdapat Nabi Isa alaihissalam, maka Dajjal ketakutan dan meleleh bagaikan garam padat yang mencair menjadi air. Selanjutnya Dajjal kembali lari dan kabur melarikan diri. Kemanapun Dajjal lari, ia selalu tertangkap lagi. Akhirnya Dajjal dihadang oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu gerbang Lut bagian timur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam datang mendekati Dajjal dengan membawa tombak. Selanjutnya Nabi Isa menghantamkan tombak itu ke arah Dajjal. Akhirnya Dajjal mati dengan mengenaskan. Tidak hanya itu, para pengikut Dajjal yang mayoritas orang Yahudi seketika berlarian ke sana kemari. Mereka ketakutan karena mengetahui bahwa yang mereka anggap Tuhan telah mati terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Para pengikut Dajjal kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, orang-orang Islam tidak membiarkan mereka hidup dan membuat kerusakan. Pada saat itu, banyak di antara para pengikut Dajjal yang bersembunyi di bawah pohon Gorkot. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Pada akhirnya, seluruh pengikut Dajjal kemudian mati di tangan kaum muslimin. Demikianlah detik-detik kematian Dajjal dan para pengikutnya. Peristiwa ini banyak diriwayatkan di dalam hadis-hadis sahih, dan kejadian tersebut menjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yang akan muncul di akhir zaman.